Susi kaget bukan kepalang melihat ibunya sedang menggali tanah di belakang rumah. Langsung Susi menghampirinya. "Bu, ibu lagi ngapain kok gali-gali tanah?" Ibunya kaget. Ini Sus, ibu lagi menggali tanah buat tempat sampah, buat bakar sampah lah gitu. Dan Susi bertanya lagi ke ibunya, "Loh Bu, tadi kenapa nggak bareng pulangnya sama Susi?" "Oh, ibu buru-buru Sus, karena anak kamu ibu titipkan ke si Joni. Ya kamu tahu sendiri si Joni kan, takutnya dia papain kelamaan ibu tinggal." "Oh gitu ya Bu." Dan ibunya bilang, "Sus, ibu minta maaf ya Bu, Sus, tadi ibu mencabutlah kasus perkara kematian suami kamu. Ya kamu pahamlah untuk masalah itu." Akhirnya Susi diam lah dan berkata pelan, "Iya Bu." Dan Susi langsung balik ke kamar. Siang berganti malam dan Susi lelah lah di situ, lelah sekali dan Susi tidur lebih dahulu lah, nggak seperti biasanya dibandingkan anak dan ibunya lah. Susi tidur lebih awal. Pas Susi tidur, nggak lama si Susi mendengar teriakan dari ibunya lah di kamar ibunya. Randy, jangan Randy, jangan. Randy, ampun. Itu bukan salahku, Ren. Itu bukan salahku. Randy, tolong jangan, Ren. Nah, dari teriakan si ibunya itu si Susi kaget. Loh, ibu kenapa ini? Akhirnya si Susi bangun dan menghampiri kamar ibunya dan mengetok kamar ibunya. Tok. Dan si Susi mau mendobrak pintunya ibunya, ternyata pintunya udah terbuka sendiri dan tetap melihat ibunya teriak-teriak lah di kamarnya. Randy, bukan ibu yang membunuh, Ren, bukan ibu yang membunuh, tolong jangan sakiti ibu. Si Susi langsung, "Duh, ibu kenapa ini?" Langsung, Bu, bangun Bu, bangun Bu, ibu kenapa? Akhirnya disadarkan lah sama Susi. Ibunya langsung, "Bu, tenangkan Bu, tarik nafas banyak, istighfar Bu, istighfar." Akhirnya pas ibunya udah tenang, Susi langsung bertanya, "Bu, tarik nafas, ibu kenapa?" Ceritaan sama Susi. "Itu Sus, tadi si Randy datang ke ibu. Dia seperti marah sama ibu. Dia pas datang sambil kepalanya dilepaskan dan digelindingkan ke hadapan ibu. Ibu takut sekali Sus, ibu takut Bus. Sus, tolong ibu tidur di kamar kamu ya Sus. Aku nggak berani tidur sendiri sini." Ya udah Bu, iya. Akhirnya Susi mengiyakan permintaan ibunya dan membawa ibunya ke kamarnya si Susi. Dan setelah di kamar Susi, ibunya bilang, "Sus, ibu tidur di samping dinding aja ya, anak kamu di tengah." "Ya Bu." Akhirnya si ibunya tidur di dinding. Nah, sebelum ibunya tidur, Susi bertanya, "Bu, ibu tahu masalah kematian Mas Randy?" Nah, ibunya kaget. "Loh, kenapa kamu bilang seperti itu? Kamu nuduh ibu ya? Nuduh ibu membunuh suami kamu?" "Bukan begitu Bu, nggak seperti itu. Susi mau cuma bertanya sama ibu, karena ibu udah didatangi sama Mas Randy dalam tidur ibu dan ibu teriak-teriak seperti itu, makanya saya bertanya." "Ibu nggak tahu apa-apa Sus, ibu nggak ada sangkut pautnya dengan kematiannya suami kamu. Udah tidur, ibu udah ngantuk."
akhirnya ibunya tidur lah, maksudnya selimutan lah, mau tidur, dan Susi termenung. Kenapa ya Mas Randy mendatangi ibu seperti itu? Saya akan minta keadilan sama ibuku. Ternyata ya udahlah, mungkin itu lagi mengigau ibuku, kecapean bagaimana. Akhirnya Susi juga ikut rebahan lah, tertidur ibunya. Si Susi tidur, dan nggak lama kemudian ibunya berteriak lagi, Ren, ampun Ren, jangan Randy, jangan kasihan ibu Ren, ibu minta maaf Ren, tolong Ren, jangan sakiti ibu, tolong Ren, tolong. Nah si Susi langsung bangun lagi, bu kenapa? Pas si Susi bilang bu tolong bu kenapa bu? Dan ibunya bangun itu saking ketakutannya karena didatangi sama si Randy itu. Ibunya langsung loncat dari kasur itu dan lari keluar dan dikejar sama si Susi. Dan Susi juga menggendong anaknya, bu tunggu Susi. Akhirnya ibunya keluar rumah dan ke pinggir jalan, akhirnya tertabraklah ibunya Susi oleh mobil yang berlawanan arah lah. Akhirnya ibunya Susi tepar, dan si Susi langsung memeluk ibunya, bu sadar bu bangun. Nah dari lain sisi supirnya itu datang, Neng maafkan abang ya Neng, maafkan abang nggak sengaja, kok bisa ada ibu-ibu lari tengah jalan subuh seperti ini, maafkan abang ya Neng. Iya bang, nggak apa-apa bang. Akhirnya ayo Neng kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibopong lah si ibunya Susi, dibopong sama supirnya itu yang nabrak itu, dibantu sama Susi diangkat ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Nah pas dibawa ke rumah sakit, dibawa ke UGD, dan abangnya datang lagi ke Susi, Neng abang minta maaf banget, abang nggak sengaja, abang pas mau berangkat ke pasar ini mau nganter sayur. Ya bang, nggak apa-apa bang, ya hanya kecelakaan kecil lah bang, tidak terlalu parah. Neng gini aja Neng, abang mau ke pasar nih, abang mau pasar, nanti kalau ada apa-apa sama ibu Neng hubungi abang, ini nomor abang. Aduh bang, saya nggak bawa HP. Ya udah, saya catat nomor Neng, nanti kalau ada apa-apa Neng hubungi ke abang ya. Iya bang. Akhirnya si abangnya melanjutkan perjalanan, dan semua urusan UGD itu administrasinya udah dibayar lah sama si abang itu. Ya alhamdulillah si abang itu bertanggung jawab lah. Akhirnya ditunggulah si ibunya Susi di IGD sambil ditangani lah sama dokter. Selama Susi menunggu ibunya, si Susi melihat di pojokan ruangan UGD itu ada seorang wanita itu nangis dengan histeris lah, nangis tersendu-sendu lah ya. Dan si Susi itu tergerak hatinya mendekati ke wanita itu. Terus bertanya lah si Susi, Mbak, maaf Mbak, kenapa Mbak kok nangis seperti itu? Apa ada kerabat Mbak, apa saudara Mbak yang kecelakaan di sini? Saya turut berduka ya Mbak. Iya Mbak, terima kasih Mbak. Suamiku Mbak. Suami Mbak kenapa? Suami saya meninggal Mbak. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya kenapa Mbak? Karena kecelakaan Mbak, katanya si istri, karena si wanita itu namanya si Mary, kata si Mary itu. Akhirnya Susi diam. Ini semua gara-gara
wanita jalang itu. Suamiku jadi meninggal. Nah, Susi kaget dan penasaran lah. Si Mary bilang seperti itu. Maksudnya gimana, Mbak? Maaf, Mbak, kalau saya boleh tahu. Akhirnya si Mary tarik napas dan berkata, begini, Mbak, ceritanya, Mbak. Suami saya 2 bulan ini, dulunya suami saya sangat romantis sekali, Mbak. Sangat sayang banget sama saya. Tapi pas kejadian ini, suami saya itu temperamental, Mbak. Satu temperamental, dua udah berbeda sekali, Mbak. Karena sudah dipengaruhi sama wanita jalang ini, Mbak. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi seperti ini, Mbak, ceritanya, kata si Mary ini ke Susi. 2 bulan ini saya pas pagi hari saya mengikuti suami saya kerja karena saya penasaran kenapa bisa berubah suami saya. Saya penasaran, dari pagi saya mengikuti suami saya bekerja sampai sore, sampai dia pulang. Saya kira dia mau pulang ke rumah, ternyata dia tidak pulang ke rumah, dia berbelok arah, dia ke kos-kosan. Nah, kos-kosannya itu tempat banyak wanita cantik lah, wanita penghibur keluar masuk dari kos-kosan itu. Tapi yang anehnya kok nggak ada pas sore itu, malam itu nggak ada lah satu orang pun wanita masuk ke kamar kos-kosan suamiku. Nah, nggak lama datanglah seorang wanita baya, separuh baya, masuk ke kamar suamiku, kamar kos-kosan suamiku. Saya penasaran, Mbak. Saya mau datang, mau mergoki suamiku, maksudnya mau menghampiri ke kos-kosannya itu. Dilalah ada seorang lelaki, Mbak, seorang lelaki datang menghampiri kos-kosan itu juga. Orangnya tinggi besar lah, tegap, orangnya ganteng lah, Mbak. Dan di situ, di dalam kos-kosan itu cekcok lah, Mbak, bertengkar hebat. 3 orang itu, suami saya, wanita itu, dan lelaki itu, kata si Mary itu. Dan saya berpikir dari pertengkaran itu, lelaki itu sepertinya mantu dari wanita jalang itu, Mbak. Dia marah-marah, seperti memergoki mertuanya berselingkuh. Dia marah-marah. Akhirnya saya dengar dengan jelas, Mbak, lelaki itu bilang, "Bu, kamu ngapain di sini, Bu? Kamu tidak wajar, Bu. Ngapain kamu di sini? Kamu sama laki-laki di kos-kosan seperti ini, bercinta seperti ini. Ini tidak benar, Bu. Saya akan adukan kepada istri saya, pada anak ibu, kelakuan ibu seperti ini." Akhirnya si lelaki itu pergi, Mbak, dari kos-kosan itu naik motor, dan diikutilah sama suami saya dan wanita jalang itu, diikuti dari belakang. Akhirnya saya mengikuti, Mbak, suami saya dan wanita jalang itu pergi. Saya mengikuti, tapi karena suami saya dan wanita jalang itu naik motornya kencang sekali, saya tidak bisa, saya kehilangan jejak lah. Tapi di pertengah jalan saya melihat, Mbak, suami saya dan wanita jalang itu menendang lelaki itu hingga jatuh, dan berantemlah di situ, Mbak. Suami saya sama lelaki itu berantem, dan suami saya hampir kalah, Mbak.
dan wanita jalang itu memberikan senjata tajam ke suami saya, dan disitulah lelaki itu terkapar karena ditebas oleh suami saya kepalanya, dan terlepaslah kepalanya itu, Mbak.